Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Hari ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang sistem kendali suhu ruangan. Untuk diagram blok dari sistem kendali suhu ruangan ditunjukkan pada gambar 1.2. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang berfungsi untuk mengendalikan suhu ruangan. Nah, apa sih sebenarnya sistem kendali suhu ruangan? Intinya, sistem kendali suhu ruangan itu berfungsi untuk mengendalikan suhu ruangan agar sesuai dengan suhu yang diinginkan. Misalnya, suhu yang diinginkan atau yang diharapkan itu adalah berkisar antara 25 derajat sampai 30 derajat. Maka sistem kendalinya itu akan membuat suhu ruangan itu berada di kisaran nilai tersebut. Misalnya contoh yang lain, kita tentukan nilai suhu ruangan adalah di suhu 24 derajat. Maka si pengendali itu akan membuat suhu ruangan ini akan berada di kisaran 24 derajat. Jika nanti suhu ruangan itu di atas atau di bawah 24 derajat, maka si pengendalinya atau sistem kendalinya itu akan mengembalikan suhunya di nilai 24 derajat, seperti itu. Nah, untuk komponen, kurang lebih komponen yang digunakan ada yang namanya suhu referensi atau suhu yang diinginkan, yang suhu yang diharapkan. Contohnya 25 derajat atau 26 derajat, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pengendali. Nah, pengendalinya ini bisa ada yang namanya pengendali PID, ada yang pengendali fuzzy, atau pengendali yang paling sederhana pengendali if else, seperti itu. Oke, kita tuliskan. Contohnya di sini adalah pengendali if else yang paling mudah. Kemudian komponen yang lain ada yang namanya driver motor. Nah, driver motor ini berfungsi untuk menyalakan kipas angin. Komponen yang lain ada kipas angin. Kemudian ada ini ruangannya, lalu ada yang namanya termometer suhu yang berfungsi untuk mengukur suhu di ruangan. Nah, kurang lebih nanti cara kerjanya adalah sistem kendali akan membandingkan antara suhu referensi atau suhu yang diinginkan dengan nilai suhu ruangan yang diukur oleh termometer suhu. Nah, nanti ketika dibandingkan, maksudnya dibandingkan itu adalah mencari selisih ya, selisih antara suhu referensi dengan suhu ruangan. Nanti diperoleh yang namanya nilai error. Nah, nilai error ini akan menjadi masukan untuk pengendali, seperti itu. Kemudian si pengendali akan mengeluarkan data yang dinamakan dengan sinyal kendali. Data sinyal kendali berfungsi untuk mengatur tegangan yang masuk ke kipas angin via driver motor. Jadi driver motor itu bisa juga dinamakan dengan jembatan antara pengendali dengan kipas angin. Misal si pengendali ini dia memiliki level tegangan 5 volt, sementara kipas angin memiliki level tegangan yang berbeda, yang lebih besar, misal 24 volt, atau menggunakan kipas angin AC, maka itu tidak bisa digunakan langsung, data dari pengendali langsung masuk kipas angin itu tidak bisa. Kita butuh yang namanya jembatan atau buffer. Nah, biasanya buffernya dinamakan dengan driver motor, seperti itu. Untuk letak pengendalinya ini berada di mikroprosesor ya, atau microcontroller. Contohnya adalah Arduino. Jadi letak pengendalinya ada di dalam Arduino. Kemudian si Arduino itu butuh yang namanya sensor suhu untuk mengukur suhu ruangan. Nah, itu data inputnya itu berasal dari suhu dari sensor suhu, seperti itu. Kemudian pada sistem kendali ruangan, perangkat keluaran yang dimaksud adalah driver motor. Inputnya adalah sensor suhu, outputnya atau keluarannya adalah driver motor dan kipas angin. Cara kerjanya, misalkan suhu ruangan lebih dari 30 derajat, jadi diset dulu suhu ruangannya 30 derajat. Misal suhu yang diinginkan 30 derajat, suhu yang ada di ruangan itu bernilai 31 derajat, maka si pengendali akan menyalakan kipas angin yang berfungsi untuk mengeluarkan udara yang berada di dalam ruangan, sehingga nanti ketika udara di dalam ruangan itu sudah dikeluarkan, maka suhunya akan menjadi 30 derajat.
Kemudian jika suhu ruangan kurang dari 30 derajat, maka kipas angin harus berhenti sampai nanti suhu di atas 30 derajat. Oke, jadi ini pengendalinya menggunakan pengendali if else, pengendali yang simpel. Jadi nanti sistem kerjanya, jika suhu ruangan itu berada di atas suhu referensi, maka kipas angin akan menyala. Kipas angin menyala berfungsi untuk mengeluarkan udara panas yang berada di dalam ruangan. Sampai kapan? Sampai nanti nilai di suhu ruangan berada di bawah 30 derajat. Jadi ini hanya menggunakan pengendali if else saja, yaitu hanya menyalakan dan mematikan kipas angin. Nah, seperti itu juga merupakan sistem kendali, tapi masih pengendali yang on off atau if else. Kemudian kipas angin tersebut mendorong udara panas di ruangan, sehingga suhu ruangan dapat berubah. Ini maksudnya mengeluarkan udara panas di ruangan sehingga suhu ruangan dapat berubah. Suhu ruangan tersebut diukur menggunakan termometer suhu. Nilai suhu ruangan kemudian dibandingkan kembali dengan suhu referensi dan dikirim ke pengendali atau ke mikroprosesor. Sistem ini berjalan secara terus-menerus sehingga suhu ruangan dapat dijaga pada suhu 30 derajat Celcius. Jadi sistem ini bekerja secara terus-menerus atau real time, sehingga suhunya bisa dijaga di kisaran 30 derajat. Misalkan kita mau suhunya dijaga di kisaran 25 derajat, itu bisa juga seperti itu. Tetapi nanti untuk mendapatkan suhu yang lebih rendah dari 30 derajat, misal 25 derajat, kita butuh yang namanya AC. Nah, kita mengatur power dari AC-nya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang sistem kendali ruangan. Mungkin untuk aplikasi pengendali yang lain atau bisa diganti pengendali yang lain, bisa menggunakan pengendali PID. Kalau yang tadi menggunakan pengendali on off atau if else. Lalu bedanya di mana? Bedanya kalau kita menggunakan pengendali PID, itu kipas anginnya tidak hanya mati dan hidup saja, hanya dua kondisi. Kalau menggunakan PID, kita bisa mengatur kecepatan dari kipas anginnya sehingga dia tidak hanya hidup dan mati, itu bisa diatur kecepatannya itu apakah berapa RPM, apakah 50 RPM, 100 RPM, tergantung dari nilai errornya berapa, sehingga perubahan suhunya itu jauh lebih smooth atau lebih halus. Itu kalau menggunakan pengendali PID. Bisa juga menggunakan pengendali fuzzy. Kalau pengendali fuzzy itu kira-kira if else-nya lebih banyak. Oke, demikian penjelasan tentang sistem kendali suhu ruangan. Lalu aplikasinya selain untuk suhu ruangan, bisa untuk aplikasi di inkubator. Inkubator contohnya di inkubator bayi atau inkubator telur ayam atau untuk kandang ayam, itu juga bisa menggunakan sistem kendali suhu ruangan. Nah, yang dikendalikan misal pada suatu inkubator itu berbeda aktuatornya, bukan menggunakan kipas angin, tetapi menggunakan pemanas, karena yang akan kita stabilkan adalah suhunya, suhu panasnya. Nah, itu biasanya menggunakan lampu pijar. Nah, kita mengatur terang dari lampu pijarnya tersebut sesuai dengan suhu yang diinginkan. Jadi aktuatornya ini akan diganti, kipas anginnya diganti dengan pemanas atau heater, bisa juga menggunakan lampu pijar, sehingga suhu ruangan dari inkubator itu bisa dijaga tingkat kepanasannya seperti itu. Oke, demikian. Silakan tuliskan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.